Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam wa nusalli wa nusallim ala khairil khalqi sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Kaisa Lutfia, saya sendiri, Masyrifah dan Neng Zenit Khairun Nisa. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Tafsir Tahlili Quran Surat Ar-Rum ayat 21 sampai 25. Baik, mari kita mulai saja pembahasan yang pertama. Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang akan dipaparkan oleh Masyrifah. Kepada Masyrifah saya silakan. Yang pertama surah Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Mufradat ayat, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Artinya, dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah dia menciptakan untuk kalian pasangan hidup, istri yang berasal dari diri kalian sendiri, dengan menciptakan Hawa dari rusuk Adam, dan menciptakan segenap kaum perempuan lainnya dari nutfah laki-laki dan perempuan. Atau maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kaum perempuan dari jenis atau spesies yang sama dengan jenis kaum laki-laki, bukan dari jenis yang berbeda. Litaskunu ilaiha, supaya kalian cenderung dan tertarik kepada mereka, merasa familiar dengan mereka, dan mereka tidak terasa asing oleh kalian. Karena kesamaan jenis merupakan faktor terciptanya ketertarikan, keharmonisan, kefamiliaran, kecocokan, dan kedekatan, sedangkan perbedaan jenis menjadi sebab keengganan dan ketidakcocokan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah SWT menjadikan di antara individu sejenis atau di antara laki-laki dan perempuan perasaan cinta kasih, rasa sayang, dan welas kasih melalui pernikahan untuk menata kehidupan dan penghidupan, beda dengan makhluk hidup lainnya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, sesungguhnya pada semua yang disebutkan itu benar-benar terdapat ayat-ayat dan tanda-tanda bukti yang menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang memperhatikan, merenungkan, dan memikirkan ciptaan Allah. Lalu mereka pun mengetahui berbagai hikmah yang terkandung di dalamnya. Munasabah ayat, firman Allah SWT, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenismu, yaitu dia menciptakan untuk kalian wanita-wanita yang akan menjadi istri kalian dari jenis kalian sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, sebagaimana Allah SWT berfirman, Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah yang menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 189. Yaitu Hawa yang diciptakan Allah dari tulang rusuk bagian kiri Adam. Seandainya Allah menjadikan seluruh anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang di antara mereka dan di antara berbagai pasangan tidak akan tercapai.
Bahkan akan terjadi suatu ketidaksenangan seandainya pasangan-pasangan itu berbeda jenis. Kemudian di antara rahmatnya kepada manusia adalah menjadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis-jenis mereka sendiri, menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka, di mana seorang laki-laki mengikat seorang wanita ada kalanya dikarenakan rasa cinta atau rasa kasih sayang dengan lahirnya seorang anak, saling membutuhkan nafkah dan kasih sayang di antara keduanya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada ayat yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Hadis yang berkaitan dengan surah Ar-Rum ayat 21. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad dari Ubaidillah bin Abu Bakar, dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menugaskan suatu malaikat dalam rahim seseorang. Malaikat itu berkata, ya Rob, sekarang baru sperma ya Rob, segumpal darah, ya Rob, segumpal daging. Maka apabila Allah berkehendak menetapkan ciptaannya, malaikat itu bertanya, apakah laki-laki atau wanita, celaka atau bahagia, bagaimana dengan rezeki dan ajalnya? Maka ditetapkanlah ketentuan takdirnya selagi berada dalam pertimunya. Hadis ini bertambah memberi penjelasan bagi kita bahwa manusia itu adalah jenisnya. Dari jenis yang satu itu luga, bukan dari yang lain yang ditentukan Allah menjadi perempuan, karena dia akan dipasangkan kelak dengan laki-laki. Penafsiran ulama. Dalam kitab Tafsir Al-Misbah, pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya. Ulama menyatakan bahwa Allah SWT tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya. Dalam ayat ini pula dijelaskan bahwa hendaknya pasangan suami istri menyatu hingga menjadi yang satu, yaitu nafsin wahid, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Dalam perkawinan melahirkan ketenangan batin, kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Karena itu Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing merasakan ketenangan. Itulah antara lain maksud dari litaskunu ilaiha. Dalam perkawinan pula di dalamnya terdapat sifat mawaddah yang mengandung arti kelapangan dan kekosongan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Kalau Anda menginginkan kebaikan dan mengutamakan untuk orang lain, maka Anda telah mencintainya. Tetapi jika Anda menghendaki untuknya kebaikan, serta tidak menghendaki untuknya selain itu, maka mawaddah telah menghiasi hati Anda. Mawaddah adalah jalan menuju keterbaikannya, pengutamaan, kenikmatan duniawi, bahkan kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepada mawaddah itu. Karena itu, maka siapapun yang memilikinya, dia tidak akan pernah memutuskan hubungan apapun yang terjadi. Adapun rohmah, ulama menjadikan tahap rahmat pada suami istri lahir bersamaan dengan lahirnya anak, atau ketika pasangan suami istri telah mencapai usia lanjut. Quraisy Shihab mengemukakan rahmat sesuai dalam surah Al-Ankabut, yaitu tertuju kepada yang dirahmati, sedangkan yang dirahmati dalam keadaan butuh. Dengan demikian, rahmat tertuju kepada yang lemah, dan kelemahan dan kebutuhan itu sangat dirasakan di masa tua. Makna kandungan ayat, penciptaan pasangan, serta dampak-dampak yang dihasilkan, yakni sebagai bukti-bukti kebesaran Allah SWT. Ayat di atas diakhiri dengan yatafakkarun, fikir yang biasa digunakan Al-Quran dalam arti merenungkan hal-hal yang terjangkau oleh panca indera. Objeknya yaitu pernikahan jelas dapat dilihat dan dirasakan, tetapi untuk memahami tanda tersebut diperlukan perenungan dan pemikiran. Betapa tidak yang terlihat dalam pernikahan boleh jadi kita tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah berkat anugerah Allah. Dialah Allah yang menanamkan mawaddah dan cinta kasih sehingga seseorang setelah perkawinan menyatu dengan pasangannya, badan dan hatinya. Sungguh Allah Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Selanjutnya surah Ar-Rum ayat 22.
Baik, saya lanjutkan surat Ar-Rum ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Dan di antara tanda-tanda bahasanya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Mufradat ayat, waqtilafu alsinatikum, maknanya perbedaan dan keragaman bahasa kalian. Ada bahasa Arab dan bahasa non-Arab. Wa alwanikum, dan perbedaan warna kulit kalian, ada putih, hitam, dan yang lainnya. Padahal kalian semua adalah keturunan dari satu laki-laki dan satu perempuan yang sama. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Sesungguhnya pada semua itu benar-benar terdapat ayat-ayat dan tanda-tanda bukti atas kuasa Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki akal dan orang-orang yang memiliki pengetahuan. Tanda-tanda bukti itu bisa dipastikan tidak samar sedikit pun bagi setiap makhluk yang berakal, baik itu dari kalangan bangsa malaikat, manusia, maupun jin. Lanjut pembahasan munasabah ayat Ar-Rum 22. Ayat di atas masih melanjutkan uraian tentang bukti-bukti keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada persamaan antara pria dengan langit dan wanita dengan bumi. Dari langit turun hujan yang ditampung oleh bumi sehingga lahir tumbuhan. Demikian juga pasangan suami dan istri atau setelah menyebut pasangan manusia. Ini disebut pasangan yang lain yaitu langit dan bumi. Ayat-ayat di atas menyatakan dan juga di antara tanda-tanda kekuasaan dan keesaannya adalah penciptaan langit yang bertingkat-tingkat dan bumi. Serta kamu juga dapat mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah melalui pengamatan terhadap perbedaan lidah kamu seperti perbedaan bahasa, dialek, dan intonasi. Dan juga perbedaan warna kulit kamu. Ada yang hitam, kuning, sawo matang, dan tanpa warna, begitu putih. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang alim, yakni yang dalam pengetahuannya. Sekelumit dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan keesaannya dapat diketahui dengan mengamati langit dan bumi atau alam raya ini. Perhatikanlah keadaannya, amatilah peredaran benda-benda langit. Melalui salah satu benda langit yang paling berperan dalam kehidupan manusia dan makhluk di bumi, yaitu matahari, di mana terjadi sekian banyak tanda-tanda kekuasaannya, yaitu perbedaan malam dan siang dan perbedaan musim. Rujuklah ke Quran surat Yunus ayat 5-6 untuk memahami sekelumit dari tanda-tanda itu. Lanjut hadis yang berkaitan dengan surat Ar-Rum ayat 22. An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ja'alallahu rahmatu mi'atu juz'an famsika indahu tis'atun wa tas'ina juz'an wahidan wa man dzalikal juz'a yatarah hamul khalqu hatta tarfa'ul farsu hafiraha awaladaha khasyata angkusibah. Allah telah Rahul Bukhari. Allah telah menciptakan rahmat yang terbagi atas 100 bagian. Di akhirat ada 99 dan Allah menahannya hingga hari akhir. Sedangkan satu bagian Allah turunkan di dunia. Maka dengan satu bagian di dunia, setiap makhluk seluruh alam semesta berkasih sayang saling mencintai. Sehingga seekor kuda pun atas rahmat Allah seketika mengangkat kakinya karena khawatir dirinya menginjak sang anak kuda ketika berada di bawahnya. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis di atas menambah penjelasan bahwa rahmat Allah bagi alam semesta beserta isinya tidak akan tertukar. Rahmat yang begitu besar, semoga membuat keimanan kita semakin bertambah. Lanjut ke penafsiran para ulama. Dalam tafsir Al-Munir diterangkan bahwa di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tanda bukti atas kuasanya yang agung dan atas wujudnya adalah penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang tinggi, tempat yang penyangga, dihiasi dengan bintang-bintang dan planet-planet, serta penciptaan bumi dengan lapisan-lapisannya yang dipenuhi dengan kandungan kekayaan alam yang melimpah. Alam ini tidaklah kosong dari makhluk, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dalamnya suasana ramai dan semarak oleh bangsa manusia yang memiliki banyak ras yang beragam, bahasa yang berbeda-beda, warna yang bervariasi, suara yang berbeda-beda,
postur, penampilan, dan ciri-ciri fisik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, seperti perbedaan sidik jari, perawakan, bentuk wajah, ketampanan, keelokan, keburukan, dan lain sebagainya. Meskipun mereka berasal dari keturunan yang sama, dari bapak yang sama, dan ibu yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bala qadirina ala an mustawiya banana. Bahkan kami mampu menyusun kembali dari jemarinya dengan sempurna. Quran Surat Al-Qiyamah. Lanjut makna dan kandungan. Rahasia kejadian langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulit, sifat-sifat kejiwaan manusia tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ayat ini ditutup dengan sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui, berilmu pengetahuan. Seiring bertambah mendalam penyelidikan, bertambah timbul keyakinan bahwa alam ini seluruhnya adalah suatu teknik agung yang menyeluruh. Pendeknya ungkap Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, yaitu dikorbankan seluruh hidup menuntut ilmu, baru sedikit yang kita tahu, hidup itu sudah habis. Lanjut Quran Surat Ar-Rum ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wa batighu'ukum min fadlihi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang beriman. Mufradat ayat, mana mukum bil laili wan nahari, yakni tidur kalian di waktu malam hari dan di waktu siang hari untuk mengistirahatkan fisik, jiwa, psikis, dan pikiran. Wabatigo ukum, dan usaha kalian bekerja mencari penghidupan di waktu malam dan siang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Sesungguhnya pada semua itu benar-benar terdapat ayat-ayat dan tanda-tanda bukti atas Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mau mendengar dengan pendengaran secara seksama, penuh perenungan untuk memahami, mencermati, dan mentadaburi. Lanjut munasabah ayat, yaitu di antara bukti-bukti kekuasaannya adalah Allah jadikan sifat tidur di waktu malam dan di waktu siang yang dengannya dapat mencapai istirahat dan ketenangan, serta menghilangkan rasa lemah dan lelah, serta menjadikan untuk kalian upaya bertebaran, mencari nafkah dan melakukan perjalanan di waktu siang. Dan semua ini adalah dari tidur. Lalu inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan, yaitu perhatian. Lanjut ke hadis yang berkaitan dengan surat Ar-Rum ayat 23. An Khalid bin Ma'dana 'anil Miqdami radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahada ta'a man qattun khairan min amali yadahi wa inna nabiyallahi Dauda alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Yang artinya dari Khalid ibnu Ma'dan dari Miqdam radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun memakan satu makanan yang lebih baik dari apa yang ia makan dari hasil kerja tangannya, dan sesungguhnya Nabi Daud itu makan dari hasil kerja tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Siang dijadikan untuk bekerja, telah Rasul sabdakan kewajibannya seorang muslim untuk bekerja. Lalu ada hadis lagi yang berkaitan dengan Quran Surat Ar-Rum ayat 23. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqulu may yad'uni fa astajiba lahu may yas'aluni fa u'tiyahu may yastaghfiruni fa aghfiralah. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala setiap malam turun ke langit yang paling bawah pada saat sepertiga malam akhir. Lalu Allah berfirman, barang siapa berdoa kepadaku akan aku kabulkan.
Barang siapa memohon kepadaku akan aku beri, dan barang siapa memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam terakhir untuk turun di dalamnya. Karena itu adalah waktu menyendiri, waktunya orang lalai, tenggelam dalam tidur dan kenikmatan. Karena bangun di malam hari yang dimana waktu untuk beristirahat dari kesibukan duniawi. Orang yang lebih memilih bangun untuk beribadah dan berdoa, sebuah bukti niat dan keinginannya untuk bertemu dengan penciptanya, dibarengi dengan keikhlasan dalam berdoa. Lanjut ke penafsiran ulama. Menurut Quraisy Shihab, secara umum, malam untuk tidur dan siang untuk bekerja. Tetapi pemahaman itu tidak harus selalu demikian. Tidak ada halangan memahami ayat-ayat di atas sesuai bunyi. Apalagi dewasa ini, malam telah menjadi waktu tidur sekaligus untuk mencari rezeki, dan siang digunakan juga untuk kedua tujuan tersebut. Bahkan sebagian orang ada yang pekerjaannya lebih banyak dia lakukan di waktu malam dibanding dengan siang hari. Pendapatnya ini dapat dikukuhkan dengan penyebutan kata min fadli. Kata fadl berarti kelebihan dari kadar kebutuhan, sebagaimana ia dipahami pula dalam arti pemberian, karena pemberian adalah sesuatu yang melebihi kebutuhan. Anugerah Allah dinamai fadl karena dia tidak membutuhkan, bahkan karena dia tidak membutuhkannya, bahkan tidak membutuhkan sesuatu. Di sisi lain, siapa yang bekerja siang dan malam atau di malam hari, maka upayanya ketika itu dapat dinilai sebagai upaya meraih kelebihan dari kadar kebutuhannya. Lanjut, makna dan kandungan. Ayat ini ditutup dengan ungkapan, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Dalam ungkapan ini, seruan ditujukan kepada pendengaran, bukan panca indera yang lain. Hal ini merupakan suatu isyarat bahwa pendengaran itu mewujudkan pengetahuan dan juga memberi pengertian bahwa tidur di malam dan siang hari, serta berusaha mencari karunia Allah adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya. Hanya orang yang mempunyai pendengaran yang tajam yang dapat memperhatikan apa yang didengarnya, terutama sekali ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepadanya. Selanjutnya surah Ar-Rum ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fa'ahyuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya ialah bahwa dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengannya dia menghidupkan bumi setelah mati atau kering. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. Mufradat ayat Al-Barqa, cetusan api elektrik di udara sebagai akibat dari terjadinya friksi atau gesekan awan mendung dan memicu munculnya halilintar dan guruh. Khaufa, memicu rasa takut terhadap guntur bagi musafir, watoma'ah, dan memunculkan pengharapan kepada turunnya hujan bagi orang-orang yang bermukim. Ba'da mautiha, setelah itu kering, gersang, dan tandus. Menghidupkan bumi maksudnya adalah dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya pada semua itu benar-benar terdapat ayat-ayat dan tanda-tanda bukti atas kuasa Allah bagi orang-orang yang bertadabur, mempergunakan akal mereka untuk memikirkan dan memperhatikan bagaimana hal-hal tersebut terbentuk dan terjadi sehingga tampak jelas bagi mereka kesempurnaan dan totalitas kuasa dan hikmah yang Sang Pencipta. Hadis yang berkaitan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kunci kegaiban ada 5, dan tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui apa yang dikandung rahim kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengetahui kapan hujan turun kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mengetahui di bumi mana ia akan meninggal, dan tidak ada yang mengetahui kapan kiamat terjadi kecuali hanya Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hujan adalah rezeki, sementara rezeki tiada lain hanyalah dari Allah. Jika hujan merupakan azab, tidak ada pula yang menurunkan azab kecuali hanya Allah. Hujan merupakan proses yang sangat kompleks, faktor-faktor yang menyebabkannya pun termasuk hal-hal yang tidak dapat dikontrol oleh makhluk. Penafsiran ulama. Ayat ini menerangkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah yang lainnya, itu kilat. Ini adalah suatu fenomena gejala alam yang dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat pula diterangkan secara ilmiah. Kilat atau petir dan turunnya hujan salah satu tanda adanya Allah, yaitu dengan memperlihatkan keadaan kilat yang menimbulkan takut dan harapan. Kedua perasaan naluri itu datang silih berganti pada jiwa manusia dalam menghadapi fenomena itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air hujan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan bumi sesudah matinya, yaitu setelah sebelumnya bumi itu tandus dan gersang tanpa ada tumbuhan dan tanpa ada sesuatu di sana. Kemudian ketika air datang ke sana, bumi itu pun mulai bergeliat hidup, menjadi subur dan menumbuhkan berbagai macam-macam tumbuhan yang indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Al-Hajj ayat 5. Makna dan kandungan. Ayat di atas berbicara tentang turunnya hujan dan kilat yang menimbulkan menimbulkan harapan dan kecemasan. Ini dapat terjadi bagi siapapun, baik ia mengetahui tentang sebab-sebab kilat dan proses turunnya hujan maupun tidak. Rasa takut dan cemas serta harap itu dapat mengantar seseorang berhati-hati sehingga tidak terjerumus di dalam pelanggaran, atau dalam bahasa ayat di atas, yaqilun, yakni mengikat nafsunya sehingga tidak terjerumus dalam kedurhakaan dan kesalahan. Selanjutnya, Ar-Rum ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrihi thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Sadaqallahu azim, yang artinya di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu pada hari kiamat dengan sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Mufradat ayatnya, wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih. Dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanda-tanda bukti kuasanya adalah tegaknya langit dan bumi dengan titahnya dan iradatnya, untuk menegakkan dan menempatkan langit dan bumi pada letak dan posisinya yang tertentu tanpa ada komponen penegak yang kasat mata, serta menjadikan langit tanpa tiang penyangga yang dapat kalian lihat. Summa idza da'akum da'wah, keluarnya kalian dari dalam kubur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kalian dengan sekali seru, wahai orang-orang mati, keluarlah, atau dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil untuk membangkitkan makhluk dari kubur. Idza antum takhrujun, maka dengan serta-merta kalian pun keluar dan bangkit dari kubur dalam keadaan hidup kembali. Kemudian Makkiyah dan Madaniyah, surah Ar-Rum adalah salah satu surah yang disepakati oleh ulama sebagai surah yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, atau dengan kata lain Makkiyah. Berarti benar bahwa At-Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang menyatakan bahwa surah ini turun pada hari peperangan Badar.
Dan jika demikian, boleh jadi sahabat tersebut menduga bahwa surat ini madaniyah. Namun demikian, dapat dipastikan bahwa Abu Sa'id berbeda dengan banyak ulama, sehingga tidak mustahil beliau salah paham. Boleh jadi juga maksudnya adalah pembuktian kebenaran awal. Ayat-ayat ini terjadi pada peperangan Badar. Sebagaimana penulis akan singgung ketika menjelaskan ayat keempat surah ini, betapapun riwayat At-Tirmidzi di atas tidak dapat dijadikan pegangan. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat 17 dan 8 adalah madaniyah dengan alasan bahwa ayat-ayat tersebut mengisyaratkan tentang salat wajib 5 waktu yang baru diwajibkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Sedang ketika di Mekah, salat wajib baru 2 kali sehari. Pendapat ini pun tidak dapat diterima karena peristiwa Isra terjadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah. Dan dalam peristiwa itulah, sebagaimana bunyi banyak hadis, ditetapkan kewajiban sholat 5 waktu. Hadis yang berkaitan dengan Quran Surat Ar-Rum ayat 25, An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu marfu'an, yatawallahu samawati yawmal qiyamah, thumma ya'khudhuhunna biyadihil yumna, thumma yaqulu anal malik. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dalam Sahihain disebutkan hadis dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menggenggam bumi pada hari kiamat dan langit berada di tangan kanannya, kemudian berkata, akulah raja. Hadis di atas menambah penjelasan bahwa Allah pemilik hari kebangkitan, bisa dengan mudah menghancurkan alam semesta ini, juga yang mempunyai kehendak untuk membangkitkan alam kubur. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Sayyidina Umar bin Khattab memberikan tafsir ayat ini seperti begini. Demi Tuhan, yang langit dan bumi berdiri di atas perintahnya, artinya bahwa dia berdiri dan dia tetap berlaku menurut perintah Tuhan, diatur oleh Tuhan. Kemudian apabila hari kiamat datang, digantilah bumi yang sekarang dengan macam bumi ini. Demikian juga semua langit. Lalu dikeluarkan orang-orang yang telah mati itu dari kuburnya dalam keadaan hidup atas kehendak Allah juga, dan atas panggilannya. Penafsiran para ulama, di antara dalil dan bukti petunjuk tentang kuasa wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tegaknya langit tanpa tiang penyangga dan keberadaan bola bumi yang berbentuk bulat di angkasa tanpa pasak. Tetapi semuanya itu bisa tegak berdiri tidak lain karena ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan titahnya, pengaturannya, programnya, otoritasnya, kekuatannya, dan kehendaknya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Yang artinya Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat, Quran surat Ar-Ra'd ayat 2. Setelah siap wajib bumi diganti, manusia pun dipanggil oleh Israfil, peniup serunai sangsakala. Semua manusia dikeluarkan dari dalam bumi lama untuk hidup kekal dalam bumi yang baru. Bumi telah berubah dari yang dahulu langit pun telah berubah dari langit yang dahulu. Malah manusia pun telah pula berubah dari manusia yang dahulu, ialah manusia yang akan menerima khulud atau abadi. Akan datang menghadap Tuhan untuk diperhitungkan dan untuk menentukan di antara dua tempat, surga atau neraka. Makna dan kandungan penciptaan yang begitu sempurna, Allah yang Maha Kuasa, Allah jugalah Raja hari akhir, Allah dengan mudah cepat menghancurkan semua. Az-Zamakhsyari mengatakan peristiwa kiamat itu sekaligus menggambarkan betapa besar kuasa Allah yang hanya sekali panggil saja semua yang bernyawa sejak yang hidup pada masa lampau sampai masa datang. Semua bangkit menanti keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang memahami kata tersebut mengisyaratkan adanya kalimat yang tidak disebut pada teks ayat itu, yaitu kemudian setelah kematian kamu dan peletakan kamu dikubur. Kata da'watan atau sekali panggil berfungsi menjelaskan mudahnya bagi Allah menghadirkan serta menghidupkan kembali manusia setelah kematiannya. Panggilan yang dimaksud adalah peniupan sangkakala kedua oleh malaikat Israfil. Baik, sekian pembahasan materi dari kami.
Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan, silahkan. Saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada pertanyaan. Sepertinya tidak, Kak. Baca dulu ya. Jadi tangan Hadirah, Kak. Jihan Sakho, Hadirah, Kak. Kaisa Lutfiyah, Kamila, Hadirah, Kak. Karima, Hadirah, Kak. Khadijah, Hadirah, Kak. Konita, Hadirah, Kak. Kurnia, Hadirah, Kak. Latifah, Hadirah, Kak. Ulu Ilmaknun, Hadirah, Kak. Maharani Puspita, Hadirah, Kak. Masyrifah, Hadir, Kak. Mawadah, Hadirah, Kak. Tah, ada Alhamdulillah Minhatul Hadirah, Kak. ya Bang Kak Miftah hadir, Kak. Jadi nggak dengar. oke. Munirah, Hadirah, Kak. Mutiah, Ada, Kak. Mutiara, Hadirah, Kak. Nadia, Hadirah, Kak. Nadia Tasha, Hadir, Kak. Nadra, Hadir, Kak. Nafa, Nafa nggak ada. Nahdia, Hadir, Kak. Najia, Hadir, Kak. Nashwa, Hadir, Kak. Nelly, Hadir, Kak. Nelvi, Hadir, Kak. Neng Astri, Hadir, Kak. Neng Zenit, Hadirah, Kak. Nestia, Hadir, Kak. Nikmatul Walidain, Hadir, Kak. Novil, Hadir, Kak. Novia, Hadir, Kak. Anissa. Hadir, Kak. Hai.
Ini baru makalah ke-7 ya? Iya, Kak. Sudah tahu belum ujiannya kapan? Saya kok lupa ya. UASnya kapan tahu nggak? Kayaknya awal Desember ya. UAS Desember, Kak. Tanggal 27 mulainya. Masih lah. Satu-satu juga udah cukup. Oke. Langsung ya. Sekarang 21 sampai 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. Sadaqallahul. Oke, hari ini kita masih nyambung dengan topik kemarin ya. Topik kemarin yaitu tentang menjawab keraguan orang-orang kafir akan adanya hari kebangkitan. Nah, dijawabnya oleh Allah dengan apa? Dengan bukti-bukti dari baru sebagian kebesaran Allah, baru sebagian kekuasaan Allah. Nah, bukti-buktinya adalah dengan menampilkan adanya ciptaan Allah. Nah, setelah kemarin ngomongin bagaimana manusia pertama itu diciptakan, yaitu siapa? Nabi Adam pertama diciptakan dari tanah. Setelah ngomongin Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian regenerasi selanjutnya, ya, regenerasi selanjutnya itu penciptaannya melalui air mani seorang ayah yang bertemu dengan hidung telur ibu. Kemudian nanti prosesnya adalah perkembangan janin di rahim seorang. Nah, dilanjutkan dengan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Salah satu kuasa Allah adalah memberikan atau menciptakan pasang-pasangan setiap makhluknya, ya. Jadi yang berpasang-pasangan ini kalau dari segi manusia adalah ada cowok, ada cewek, ada pasangannya. Jadi sama Allah di sini sudah diciptakan pasang-pasangan, ya. Nah, tujuannya apa? Dengan diciptakan pasangan, yang pertama adalah supaya kita sekunu ilaiha, supaya kita itu tentram, supaya kita itu tenang. Nah, jadi beda antara orang yang belum menikah, belum ada pasangan, dengan yang sudah menikah, sudah ada pasangan. Minimal dia sudah ada pasangan membuat dia tentram. Tentram dari segi apa? Tenang dari segi apa? Pertama, dia sudah ada yang mengayomi, melindungi dari segi bentuk manusia ya. Kalau hakikatnya memang Allah yang melindungi. Tetapi pasangan itu tujuannya untuk bisa melengkapi satu sama lain. Kemudian supaya dia tenang dari apa? Tenang dari godaan.
nanti kalian akan tahu bahwa setiap manusia akan ada namanya cobaan-cobaan. Salah satunya adalah cobaan menghadapi lawan jenisnya. Ketika dia belum menjadi halan atau sah menjadi pasangan, maka itu menjadi cobaan ya. Yang aplikasinya kalau pada fakta-fakta sekarang adalah ada yang pacaran lah, ada yang bahkan sampai ke zina lain sebagainya. Nah, itu apa? Itu adalah bentuk dari cobaan-cobaan lawan jenis ya. Cobaan-cobaan lawan jenis ketika kita menikah maka dia akan tenang ya kan? Berarti sudah ada pasangan. Insya Allah bisa melalui namanya cobaan-cobaan yang tidak akan lagi tergoda atau tidak akan lagi mendapat godaan. Tapi ada juga case-case atau kasus-kasus yang ternyata ada yang sudah menikah tergoda dengan orang lain atau digoda dengan orang lain ya. Tetapi pada hakikatnya Allah menciptakan pasangan itu supaya apa? Supaya tenang ya. Jadi sudah fasenya dia untuk fase pubertas atau fase bahasanya ya fase pubertas itu sudah tidak ada. Jadi otomatis dia sudah bisa melalui masa-masa yang berat tadi. Ditambah lagi tujuannya apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sebentar. Ini apa ya? Oh, dari tadi mengganggu sih. Oke, lanjut. Tujuannya lagi adalah tujuannya apa? Supaya Allah memberikan. Nah, dengan adanya memberikan pasang-pasangan, tujuannya adalah Allah memberikan rasa suka. Mawaddah itu rasa cinta satu sama lain, menyukai. Nah, nanti habis mawaddah warohmah, ditambah warohmah. Warohmah itu adalah fase satu apa ya? Fase di atasnya mawaddah. Di situ Anda nggak cuma suka lagi. Warohmah itu adalah Anda menyayangi berbelas kasih dengan pasangan Anda dengan apa Pak? Menerima kekurangan apapun yang ada dalam pasangan ya dan mengayomi, pokoknya melindungi. Dah sifatnya ulas asih banget kalau sudah namanya warohmah ya. Bahkan kekurangan yang ada dalam pasangan dia coba untuk melengkapi. Jadi benar-benar kalau warohmah itu udah di atas ya. Gimana caranya pasangan saya selalu senang, selalu bahagia. Nah, itu tidak bukan lagi nggak ada namanya ceritanya kalau udah warohmah tuh nggak ada gini kita susah-susah bareng enggak, tapi yang digunakan adalah mencoba untuk memberikan kebahagiaan, bukan memberikan kesusahan, bukan. Jadi nggak dipakai itu istilah susah-susah bareng enggak gitu. Tapi intinya bagaimana pasangan itu selalu bahagia. Nah, itu kalau sudah warohmah. Sehingga nah, itu kan salah satu tujuannya. Nah, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ketika Allah bisa menciptakan pasangan setiap manusia atau nanti setiap makhluk ya, setiap makhluk itu bisa diciptakan oleh Allah pasang-pasangan. Ketika kita konteksnya manusia, Allah itu dari salah satu kebesarannya adalah tujuannya supaya kita menggunakan akal pikiran ya. Siapakah yang ngasih jodoh? Siapakah yang ngasih pasangan? Dengan jalan apa? Dengan cara apa? Nah, itu Allah yang kasih. Nah, walaupun nanti yaitu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kita juga harus berpikir. Pertama adalah Allah insya Allah pasti ngasih yang namanya pasangan. Tetapi nah ini tadi nanti kita akan ngomongin kemarin ada pertanyaan bagaimana ketika ngelihat ada beberapa ulama yang dia tidak menikah, ya kan? Nah, ulama itu bukan membenci pernikahan, beda ya. Jadi nanti kita akan tahu bahwa hukum pernikahan itu ada kalanya dia wajib, ada kalanya dia sunnah, ada kalanya mubah. Terhadap siapa kan gitu, ada kalanya dia makruh. Dia menjadi wajib pernikahan itu hukumnya wajib bagi orang yang misalnya tidak bisa kuat mengontrol hawa nafsunya. Kalau dia tidak nikah, dia bisa berzina. Kalau dia tidak nikah, dia bisa memperkosa. Kalau dia tidak nikah, pokoknya malah kemudaratan yang muncul, ya kan? Nah, maka dia wajib melakukan pernikahan. Kalau sunnah dia itu tidak ada masalah, walaupun belum gini, menikah itu memang dia ingin menikah.
Nah, dia ingin menikah dengan tujuan beribadah, ya, itu bisa menjadi hukumnya sunnah. Ya, nah kalau hukumnya makruh, adalah bagi orang yang kalau ternyata dengan pernikahan, jadi kan kadang ada orang tuh nikah asal-asalan aja, kok nikah aja gitu, pokoknya nikah aja, dan dia sampai melalaikan apa bodoh amat nanti saya akan kasih dia nafkah atau tidak gitu. Bahkan misalnya dia pemalas tidak mau bekerja, dia tidak ada keinginan untuk berusaha menafkahi keluarganya. Nah itu makruh jatuhnya, nggak boleh nikah dulu ya sampai dia harus menikah, sampai dia harus menata hatinya untuk menikah untuk ibadah, mau bertanggung jawab, mau amanah dan lain sebagainya. Ya, nah jadi jatuhnya pernikahan itu akan seperti apa tergantung orangnya. Dan pernikahan itu juga hukumnya mubah bagi orang yang biasa-biasa saja dengan sebuah pernikahan. Ya. Contohnya ulama-ulama. Ada beberapa ulama yang bisa kita temukan dia tidak menikah. Kenapa? Nah, itu dia bukan orang yang membenci pernikahan. Kan ada hadis bahwa bagi siapapun yang tidak menyukai pernikahan, maka dia bagikan orang yang membenci sunatku, ya kan. Nah, bagi orang yang membenci kesunatannya Rasulullah, maka bukan bagian dari umatnya Rasulullah. Nah, bagi orang yang membenci pernikahan, maka kena hadis itu, gitu ya. Tapi kalau ulama-ulama kayak misalnya ada wali yang dia tidak menikah, ya kan, kayak Robiatul Adawiyah, kayak Imam Nawawi, ada yang mengatakan Imam Muslim itu dia tidak menikah juga, gitu. Mereka yang tidak menikah, ulama-ulama yang tidak menikah itu bukan berarti membenci pernikahan, kan? Tetapi memang waktunya itu habis untuk beribadah kepada Allah melalui apa, gitu, bukan melalui pernikahan. Tetapi kalau misalnya Imam Muslim itu melalui menuntut ilmu, selalu berijtihad, itu. Melalui itu sehingga habis waktunya sampai tidak terpikirkan untuk pernikahan. Nah, itu jadi jatuhnya mubah. Jadi karena beliau tidak mempermasalahkan, bukan membenci nikah, juga bukan menghindari pernikahan, juga tidak membutuhkan pernikahan banget, enggak, bukan ya. Jadi itu jatuhnya mubah. Nah, sehingga nggak masalah. Begitu juga Rabiatul Adawiyah, dia sudah memperbanyak waktunya atau dia menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah sampai dia itu tidak ada waktu untuk tidak ada waktu memikirkan pernikahan. Nah itu nggak ada masalah. Jadi pernikahan itu hukumnya tergantung keadaan orang masing-masing ya. Nanti kalian akan ketemukan ada yang mengatakan dia mubah, ada yang mengatakan sunnah, ada yang wajib, dan ada yang makruh. Oke. Sehingga kalau kita lihat ada beberapa manusia yang dia ternyata tidak sampai menikah, sudah meninggal. Nah, itu juga bagian dari apa? Bagian dari kebesarannya Allah. Ya, Allah itu ternyata memberikan dia takdir. Ya Allah alam, mungkin nanti pasangannya bukan di dunia ini, mungkin nanti di akhirat, nanti, atau sekarang di alam kuburnya sama Allah sudah dikasih bidadari sebagai pasangannya. Allah alam, ya kan? Mungkin seperti itu. Atau mungkin nggak jauh-jauh Pak ulama, ada juga yang dia sudah meninggal, ya kan? Sebelum pernikahan dia sudah meninggal. Ada yang masih kecil sudah meninggal, ada yang waktu remaja sudah meninggal, ada yang memang sudah dewasa tapi belum masuk ke pernikahan dia sudah meninggal. Bahkan ada yang sudah berencana, ya kan, berencana besok dia mau menikah, ternyata sekarang meninggal. Nah, itu kan bagian dari sebetulnya sudah ada pasangan, tetapi ternyata tidak sampai halan menikah di dunia. Itu juga bagian dari apa? Bagian dari kuasaan Allah. Wa min ayatihi juga Allah bisa menciptakan dia pasangan, bisa menikah di dunia atau tidak, atau bukan di dunia. Ya. Kemudian wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilaful alsinatikum wal alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Setelah diciptakan Nabi Adam, kemudian muncullah anak turunnya. Setelah anak turunnya melakukan supaya mencetak regenerasi, maka diberikan pasangan-pasangan. Setelah pasangan-pasangan ada, muncullah namanya anak keturunan.
Nah, ketika anak keturunan yang Allah kasih itu akan banyak macamnya, bentuknya, rasnya, dan lain sebagainya. Sampai sudah menyebar ke seluruh dunia, ya kan? Nah, seluruh dunia ini kita lihat semua manusia itu beda-beda. Ada yang dia berbeda kulitnya, ada yang berbeda bahasanya, berbeda rasnya, ada yang berbeda apa namanya ukurannya dan lain sebagainya. Nah, gitu kan. Nah, ini sudah bagian dari apa? Kuasa Allah. Nah, nanti kita akan lihat tujuannya apa. Inna fi dzalika laayatil lil alamin. Tujuannya adalah ketika Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda, yaitu apa? Ini adalah ayat atau tanda-tanda yang bisa dibaca, atau ini adalah tanda-tanda Allah yang Allah berikan bagi orang-orang yang mau menggunakan keilmuannya. Nah, berarti nanti akan dicari tujuannya apa sih Allah itu kok ngasih perbedaan manusia, bentuknya, warnanya, juga nanti perbedaan seluruh makhluk. Nah, seluruh makhluk ya. Wa min ayatil khalqus samawati wal ardh. Allah itu menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu dengan berbeda-beda. Ngomongin di bumi aja dulu deh. Hewannya ada beda-beda. Ya, ngomongin baru satu ras kucing aja. Kucing doang itu rasnya udah banyak, warnanya banyak ya. Hewannya ngomongin macan aja juga udah banyak ya, macam-macam. Ngomongin buah-buahan, buah mangga ada banyak, ada mangga inilah, mangga itulah, durian ada durian inilah, durian itulah gitu kan. Nanti bentuknya macam-macam juga. Nah, kemudian nanti ngomongin masalah benda langit aja sama-sama ngomongin bintang, nanti ada bintang yang ukurannya kecil, ada yang bintang ukurannya besar. Ngomongin planet, ada yang besar, ada yang kecil, ya kan? Banyak perbedaan. Nah, tujuannya Allah itu apa? Tujuannya adalah kalau ngomongin bentuk yang hanya dilihat dari apa namanya, dari panca indera saja, itu semuanya sama di mata Allah. Ya, nggak ada kelebihan, nggak ada yang bisa mengatakan saya lebih baik, saya lebih bagus, saya lebih unggul, enggak. Yang dinyatakan sebagai keunggulan itu hanya ketakwaan manusia. Ya, nanti kita akan lihat ada di surat Al-Hujurat itu bahwa kemuliaan manusia itu dilihat dari bagaimana tingkat ketakwaan manusia kepada Allah, bukan masalah rasnya, warnanya atau bahasanya. Ya. Nah, begitu juga wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa bitagha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Allah pun menciptakan waktu. Nah, dengan adanya waktu dibuktikan dari mana? Dengan adanya pergantian siang dan malam. Ada siang, ada malam, ya. Nah, tujuannya apa? Kok Allah ngasih pergantian waktu bagi manusia, ya? Kalau malam berarti dibuat untuk istirahat, kalau siang untuk beraktivitas. Nah, ini berarti Allah itu memang sudah nyeting. Manusia diciptakan oleh Allah itu ada kekurangannya, ada batas-batasnya. Ya, sehingga sama Allah tuh nggak serta-merta harus setiap hari harus beribadah terus, harus setiap waktu bekerja terus. Enggak, sama Allah dikasih waktu untuk istirahat supaya apa, fisiknya kuat. Jadi fisik itu sama Allah dikasih keterbatasan, ya kan? Ada masanya dia harus bekerja ekstra, ada masanya nanti dia harus beristirahat untuk apa? Untuk bisa rileks kembali, untuk bisa mengumpulkan tenaga kembali. Untuk apa? Untuk menemukan apa? Untuk bertemu di hari esok dengan aktivitas-aktivitas yang baru. Nah, di sini inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Ayat-ayat ini diberikan bagi orang-orang yang mau mendengar. Sekarang ya, walaupun kalau zaman sekarang ya, kalau zaman sekarang kan karena sudah banyak lampu. Kalau dulu kan sebelum ada lampu hanya mengandalkan kalau gelap hanya mengandalkan sinar bulan sama dari api, ya kan. Sedangkan sinar api atau bulan itu hanya bisa menerangi berapa meter saja, ya kan. Tidak sampai keseluruhan. Kalau matahari dia bisa menyinari begitu luas. Nah, sehingga kalau kegiatan itu harus dikerjakan pada siang hari. Kegiatan mencari nafkah dikerjakan setiap siang hari, ya kan, siang hari dari pagi sampai siang hari. Tujuannya apa? Ya supaya manusia itu ingat ketika malam dibuatlah namanya redup supaya manusia istirahat. Ketika istirahat di situ juga waktunya dia untuk bermunajat kepada Allah, mendekatkan kepada Allah. Nah, tidak seluruh manusia, tidak semua manusia itu bisa selalu ingat kepada Allah
setiap detiknya. Ada waktu-waktu yang terkadang manusia itu hanya bisa konsentrasi untuk mengingat Allah pada jam-jam beribadah, pada jam-jam setelah selesai melakukan aktivitas. Nah, itulah apa ya, Rahman Rahimnya Allah terhadap manusia. Manusia itu dikasih waktunya istirahat, waktunya rileks, waktunya aktivitas. Nah, ya. Sehingga kalau ada orang yang melampaui batas, ya, itu maka minimal mungkin dia akan sakit-sakitan karena fisiknya terlalu diforsir. Ya. Bahkan pekerja pabrik sekalipun itu pun juga nggak bisa dikerjakan satu orang yang 24 jam, itu enggak. Pasti nanti ada bergantian sip-sipan ya. Kalau ngomongin zaman sekarang, fakta sekarang kan ada yang kantor atau pabrik itu dia bekerja 24 jam. Tapi siapa akhirnya? Manusia itu harus ganti-gantian gitu kan. Sip-sipan. Nah, jadi memang fisik itu nggak ada yang ceritanya harus bekerja ekstra. Dia tetap butuh namanya waktu beristirahat. Adalah salah satu dari tanda kekuasaan Allah dan juga tanda rasa welas Allah terhadap manusia ya. Kita tuh dikasihnya waktu untuk istirahat, untuk tidur ya, untuk rileks. Jadi nggak ada ceritanya ada orang ngomong kita harus bekerja 24 jam, bullshit ya, nggak mungkin gitu. Itu sama Allah sudah dibuat manusia tuh ada waktunya istirahat. Jadi jangan pernah kita melampaui batas tersebut ya. Oke, selanjutnya wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fa yuhyi'il arda ba'da mawtiha inna fi dzalika laayatin. Salah satu buktinya adalah bukti kebesaran Allah adalah dengan menciptakan kilat ya. Ketika Allah menciptakan kilat itu ada rasa takut. Itu memang sama Allah sudah disetting bahwa manusia itu ada kalanya melihat kilat takut. Kenapa? Karena memang kilat itu disetting sama Allah, dia punya kekuatan. Ketika kilatnya besar, dia bisa menyambar. Nah, kalau menyambar bisa bikin orang meninggal juga. Bisa membuat manusia itu meninggal. Nah, tujuannya apa? Itu juga bagian dari kebesaran Allah menciptakan makhluknya, menciptakan albarkum, menciptakan kilat ya. Menciptakan kilat, bahwa kilat itu bisa dijadikan senjata oleh Allah. Nah, itu adalah dengan dengan kecepatan yang ekstra tetapi punya efek yang ekstra pun juga. Nah, itu juga bagian dari kuasa Allah. Nah, setelah memberikan ada rasa gentar, ada rasa takut, tetapi Allah juga munculkan rasa harapan, kesenangan. Dengan cara apa? Dengan diturunkannya biasanya kalau ada kilat karena ada mendung. Mendung itu awalnya dari mana? Kalau kita konfirmasi teori fisika kan berarti ada uap air dari air laut menguap ke atas ke awan. Kemudian setelah banyak muatan airnya ya kan, muatan uapnya mengandung airnya banyak, akhirnya terjadi energi listrik di dalamnya ya kan. Nah, ketika energi listrik itu besar, maka akan muncul namanya kilat. Ketika kilat sudah keluar, maka nanti akan adanya guntur. Nah, guntur itu kalau di sini nggak disebutkannya, ada di surat Ar-Ra'd. Itu ketika guntur itu bersuara, itu sebetulnya adalah cara itu sebetulnya sedang bertasbih kepada Allah. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Nah, itu. Jadi ketika guntur itu keluar, itu sebenarnya sedang bertasbih kepada Allah. Setelah adanya guntur, adanya mendung, adanya kilat, kemudian turunlah hujan. Nah, hujan itu tujuannya apa? Allah menurunkan hujan itu tujuannya untuk menghidupkan, mensuburkan kembali bumi yang tandus, bumi yang kering ya. Jadi nanti subur kembali. Setelah subur, gunanya apa? Supaya bisa tumbuh-tumbuhan. Tanam-tanaman bisa tumbuh subur, pohon-pohonan. Nah, dengan adanya tumbuh-tumbuhan ya kan, manusia bisa makan dari tumbuh-tumbuhan. Hewan juga bisa makan dari tumbuh-tumbuhan. Hewan ternak bisa makan dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian nanti hewan ternak bisa dimakan juga oleh manusia sebagai bahan makanan. Nah, dengan adanya bumi yang subur ya, kemudian Allah bisa ciptakan
bisa Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan. Manusia bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan papannya. Dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan juga, ya kan? Nah, dengan begini berarti kan sudah kelihatan kebesaran Allah. Allah itu sudah nyeting menciptakan manusia, nanti di bumi ini komposisinya ini, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan demi keberlangsungan kehidupan manusia, ya. Nah, ketika Allah memberikan contoh pertumbuhan manusia, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dari bumi, ya, karena buminya subur, kemudian tumbuh-tumbuhan, ya, dia keluar dari tanah. Ini juga merupakan contoh bagaimana Allah itu membangkitkan manusia, ya. Jadi sangat mudah bagi Allah, tumbuhan saja bisa dibangkitkan oleh Allah, ya kan? Apalagi hanya manusia yang hanya manusia yang pada hakikatnya materinya masih ada, cuma dia nanti hancur di bumi, ya mungkin kalau kalau yang dikremasi berarti menjadi debu, menjadi abu gitu kan. Tetapi dia sebenarnya materinya ada, tinggal Allah bangkitkan lagi, maka itu sangat mudah bagi Allah. Ya, inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Nah, untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah itu siapa? Yaitu adalah orang-orang yang menggunakan akalnya. Nah, ini bisa Anda lihat ya, bagaimana Allah itu menekankan manusia itu bisa disuruh untuk berpikir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Habis berpikir mendapat digunakan akal dan hatinya, kemudian mendapatkan keilmuan. Setelah mendapatkan keilmuan, ya kan, mendapatkan ilmu dari Allah, kemudian dia harus taat. Ya, inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Mau mendengarkan petunjuk-petunjuk Allah. Kemudian menggunakan akalnya kembali gitu. Nah, selanjutnya min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amri summa idza da'akum da'atan min al-ardi idza kharajtum. Salah satu bukti kebesaran Allah adalah juga an taquma as-sama'u wal ardu bi amri. An taquma ini adalah bagian dari lafadznya majas, ya. Nah, lafadz balaghah di mana Allah menggunakan an taquma untuk lafadz as-sama'u wal ardu bi amri. Allah membuat langit berdiri tegak. Nah, padahal kan tidak ada tiangnya. Nah, inilah ya, hanya Allah yang bisa, ya kan? Hanya Allah yang bisa. Bahwa ini perumpamaan ketika langit itu berdiri tegak tanpa adanya tiang. Bumi itu juga antakuma di sini maksudnya anteng, maksudnya tenang, ya kan? Tidak mengalami gempa, tidak bergoyang, sehingga kita yang ada di muka bumi ini tenang, ya kan? Nah, kalau sudah gempa maka itu beda lagi ceritanya. Tetapi Allah itu membuat langit dan bumi itu tetap tenang. Itu bagaimana? Ya atas perintah Allah. Ketika Allah menyatakan, wahai bumi dan langit, engkau tenang, maka dia tenang. Tapi kalau misalnya Allah ngomong hari ini, ya misalnya, hai bumi, gempalah engkau. Dia juga akan menjadi gempa, dia akan bergoyang. Nah, itu juga atas apa? Atas perintah Allah. Summa idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Nah, begitu juga ketika sudah Allah memberikan jawaban-jawaban dari semua kebesaran Allah, kemudian Allah kembali lagi dengan konteks tadi tentang hari kebangkitan, di mana ketika manusia semuanya, ya, jadi yang mengikuti perintah Allah itu seluruh alam, seluruh isi bumi dan langit. Ketika Allah terus, salah satunya juga ketika manusia itu sudah dibuat mati semuanya, kemudian dari kebangkitan dipanggil untuk bangkit kembali, maka semuanya otomatis akan bangkit. Nah, seperti itulah kemudahan Allah untuk ketika memberikan perintah kepada hamba-hambanya untuk membangkitkan manusia menjadi suatu hal yang sangat mudah bagi Allah. Nah, ini baru penggalan tentang bagaimana Allah memberikan bukti-bukti nyata, fakta-fakta nyata yang ada di sekitar kita bahwa penciptaan alam seluruh alam ini hanyalah karena adanya Allah, karena Allah yang perintah, ya. Karena ini juga bagian dari kehebatan Allah dalam menciptakan alam. Oke. Ada pertanyaan? Enggak ada?
Kalau nggak ada, saya langsung ambil fotonya ya. Allahu Akbar. Oke, sekarang sampai mawaddah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke. Sampai Nelvi. 1, 2, 3. Oke, lagi. Satu, dua, tiga. Oke, selesai. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Baik. Semoga hari ini apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua dan semakin bertambah keimanan kita kepada Allah dan kita diberikan kemudahan ya, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan oleh Allah. Diberikan kemudahan untuk mencerna ilmu, dikasih ilmu manfaat, dikasih kemudahan ngafalin Quran, dikasih daya ingat yang kuat, dikasih kecerdasan, diberikan kemudahan ekonomi bagi orang tua kita untuk mencari nafkah dan juga kebutuhan sekolah untuk kebutuhan pendidikan untuk kita semua. Dan saya mohon maaf ya atas segala khilaf dan kita berjumpa di minggu depan ya. Minggu depan masih lanjutnya dengan surat Ar-Rum. Oke, cukup sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih besar. Sehat, Kak. Sama.